Halo PLK. Setelah memahami mengenai kedirian dan hal penting yang harus ada di dalam esai, maka hal selanjutnya yang harus kita pahami adalah tubuh esai atau struktur esai. Ketika kita menulis esai, kita tidak bisa serta-merta begitu saja menulis, mencurahkan segala hal yang ada di pikiran kita tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan bagian apa yang kita tulis. Apabila demikian, bisa-bisa nanti esai yang kita tulis itu bisa dikategorikan sebagai esai yang masih cacat. Padahal kalau dilihat dari segi ide itu sudah sangat bagus sekali. Kalau kita tidak memperhatikan tubuh dan proporsi dari setiap tubuh esai, maka sia-sialah ide yang bagus itu. Oleh karena itu, kita harus menyempurnakan ide yang bagus itu dengan eksekusi yang bagus juga. Secara umum, esai harus dibangun oleh 3 bagian, yaitu pendahuluan yang bertindak sebagai kepala esai atau kemudian isi atau pembahasan dan juga tentu saja simpulan atau penutup. Setiap bagian esai ini mempunyai perannya masing-masing dengan proporsi yang juga berbeda-beda. Pendahuluan atau juga disebut sebagai pembuka dan kepala esai ini mempunyai proporsi 20-30% dari keseluruhan esai. Adapun hal yang harus dibahas di bagian pendahuluan ini adalah titik tolak dari pembahasan yang kita lakukan. Di bagian ini kita harus menuliskan hal yang mendasari pembicaraan kita, mengapa hal yang dibicarakan itu patut untuk dibicarakan. Di bagian ini kita dapat memberikan sedikit pendapat kita mengenai hal atau tema yang akan kita bahas. Tujuannya tentu saja untuk memberikan pengantar agar pembaca dapat memahami topik yang secara lebih mendalam akan dibahas di bagian isi. Oleh karena itu, bagian pendahuluan ini harus menggambarkan masalah apa yang akan dibicarakan. Oh iya, karena pendahuluan bersifat pengantar, maka isinya harus relevan dengan pembahasan nanti dan tentu saja harus jelas. Jangan sampai kita mau membahas mengenai sepak bola, tetapi di pendahuluan kita malah lebih banyak menyinggung cabang olahraga lain, semisal badminton. Tidak apa-apa kalau di pendahuluan akan membahas badminton selama hal yang disampaikan itu berkaitan sangat erat dengan hal inti yang akan kita bahas, misalnya mengenai perbedaan sistem begitu. Kalau pendahuluan mempunyai proporsi 20-30% dari keseluruhan esai, maka bagian isi hanya mempunyai proporsi yang paling banyak dibandingkan bagian esai yang lain, yaitu sekitar 50-60%. Bagian isi tentu saja harus lebih banyak ya dan mendalam pembicaraannya dibandingkan dengan pendahuluan, sebab bagian inilah yang menjadi bagian inti dari sebuah esai. Jangan sampai nih bagian pendahuluan lebih banyak dibandingkan pembahasan. Nanti malah proporsi tubuhnya tidak seimbang dan ibaratnya membuat kepalanya seperti hidrosefalus sangat besar begitu. Kan tidak betul dan tidak membuat nyaman, bukan? Di bagian pembahasan ini kita harus membahas permasalahan secara detail, terperinci gitu. Kalau kita menulis esai yang sifatnya serius, maka di bagian ini harus dikembangkan berdasarkan poin-poin gagasan atau kerangka yang sudah kita susun sebelumnya. Dan jangan lupa, kita wajib sekali menyampaikan pandangan pribadi kita terhadap masalah secara jelas sebagai bentuk respons nyata kita yang sifatnya tentu saja subjektif. Ketika kita menyampaikan argumentasi atau pandangan kita, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan dasar gagasan itu. Kenapa kita berpikir demikian? Nah, di bagian inilah semua diuraikan secara jelas agar argumentasi kita juga kuat. Dasar gagasan yang kita sampaikan ini dapat didukung oleh data, fakta yang terjadi di lapangan. Selain dengan data dan juga fakta, argumentasi gagasan kita itu juga bisa diperkuat oleh pendapat ahli dan juga teori yang ada dan tentu saja relevan. Oke, bagian pamungkas atau bagian akhir yang membangun tubuh esai adalah penutup. Proporsi bagian penutup ini berkisar di antara 5-10% dari total keseluruhan tubuh esai. Adapun hal yang harus kita sampaikan di bagian ini adalah simpulan dan juga closing statement kita terhadap masalah yang kita bahas.
Dengan kata lain, bagian ini berisi poin-poin yang sudah dibahas sebelumnya dan pandangan akhir, pandangan final kita terhadap masalah yang dibahas. Dan yang paling penting adalah bagian ini harus menjawab hal yang telah kita uraikan dan sampaikan di bagian pendahuluan agar esai yang kita tulis semakin totalitas. Nah, Love LK itu dia merupakan 3 bagian utama dan umum dari sebuah esai dan wajib sekali ada. Dan kita tentunya wajib memperhatikan proporsi dari setiap bagian-bagiannya. Jangan sampai pendahuluan dan penutup lebih banyak begitu ya dibandingkan pembahasan, padahal intinya ada di pembahasan. Nah, apabila ada pertanyaan dan rekomendasi mengenai masalah bahasa, sastra, proses kreatif dan juga kepenulisan yang harus dibahas begitu ya sama LK, jangan lupa untuk sampaikan di dalam kolom komentar. Bagikan juga video ini seluas-luasnya agar cakupan kebermanfaatannya semakin luas. Seperti biasa juga, LK tidak akan pernah bosan-bosan untuk meminta kesediaan Love LK yang belum subscribe YouTube channel Penerbit Laditra Karya. Subscribe ya, agar LK bisa lebih semangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang lebih menarik dan juga tentunya bermanfaat untuk Love LK semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.